Rumah Sakit Harum Kalimalang. Dan pada saat itu Bu Isa usianya 36 tahun. Wow, udah tua ya? Termasuk tua ya, 36 ya? Dan ayah 36 tambah 7 berapa kan? Ayah sama ibu 7 tahun bedanya. 40. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku semuanya, salam menebar bahagia. Hari ini kembali lagi dengan konten Ngobrol dengan Bu Isa. Dan hari ini hari yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena Bu Isa bersama anak bungsunya namanya Ragil. Yeay, alhamdulillah. Akhirnya ya. Ya baik, dan sekarang kita pakai screen aja ya supaya alur cerita kehidupannya Ragil dan wataknya Ragil kita bisa ya ikuti secara sistematis ya. Sebentar kita ini share screen dulu ya. Ya, oke. Anak Ragilku perempuan. Ini di highlight banget perempuan karena kakak-kakaknya 4 laki-laki semua ya, dan 4-4-nya sudah sama-sama kita dengarkan kisahnya. Mas Lanang, Mas Priyo, Mas Kakung, Mas Jaler, dan ini Dek Ragil. Yeay, alhamdulillah ya. Dan sebelumnya mau kasih lihat fotonya ayahnya Ragil dulu boleh ya, waktu masih muda nih. Yeay. Dr. Priyanto Sismadi dengan Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Ini menikah 9 Februari tahun 1992 ya. Ini sengaja ditayangin dulu, cuman mau tahu nih nanti dari 92 terus Ragil lahir itu berapa tahun kami anniversary dan berapa tahun usia Bu Isa dan usia Ayah Toto ya. Iya, ini anak kelima soalnya nih, kan heboh nih ya. Dan Ragil lahir tanggal 1 Februari 2005 di Jakarta, tepatnya di Rumah Sakit Harum Kalimalang. Dan pada saat itu Bu Isa usianya 36 tahun. Wow, udah tua ya? Termasuk tua ya, 36 ya? Dan ayah 36 tambah 7 berapa kan? Ayah sama ibu 7 tahun bedanya. 40, yes, 42, 43 ya. Dan itu di anniversary 13 tahun. Masih punya anak yang kelima. Seru ya, ibu sama ayah seru ya. Seru dong. Bukan apa-apa. Bayangin 4 anak laki-laki. Ibu pengen banget punya anak perempuan dan akhirnya alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya. Dan ini waktu kamu lahir di sini, saking karena anak perempuan, Nak, cepet banget keluarnya. Ya, belum datang ya? Dokternya belum datang, jadi dokternya kan tantenya nih, dokter Nini ya, dokter Nini Sismadi. Dia belum datang, jadi dia udah keluar duluan. Akhirnya ditangani oleh bidan yang ada di Rumah Sakit Harum. Jadi tante Nini, dokter Nini melahirkan plasentanya aja. Ya saking anak kelima, jadi lancar. Dari kecil udah buru-buru ya? Dari kecil udah buru-buru. Iya bener banget, dari kecil udah buru-buru ya. Ya baik, dan diberi nama panjang banget juga seperti kakak-kakaknya, ada 5 nama ya. Aisyah, Rahmina, Herliza, Ragil, Sismadi. Ya, nah ayah nggak tahu ya kenapa kamu mau dikasih nama Aisyah ya. Sampai sekarang ibu belum tanya-tanya tuh kenapa pakai nama Aisyah juga ya. Tapi aku selalu tiap kayak ditanya kenapa nama panjang banget, ini semua ada artinya kan namanya. Iya. Kalau ulangan capek banget. Kasihan, mohon maaf ya Nak. Aisyahnya juga Aisyah. Yang salah ya? Iya. Ya. Harusnya kan merevisi ya, sudah tahu. Ya, namaku sebetulnya Dr. Aisyah Dahlan. Aisyahnya tulisannya salah. Harusnya AISHA. Cuman waktu itu ijazah ibu, ijazah dokter waktu SD. Udahlah namanya salah, ditulisnya Aisyah ditambahin Siti. Padahal nama ibu tuh Aisyah Taimuria. Teruskan kepada saya. Kenapa ya? Dan pada saat ayah minta namanya Aisyah, kenapa ya ibu nggak mikir kamu namanya diganti ya? AISHA ya? Udah kelima udah nggak ini. Udah kelima udah AA. Sarafnya udah pecah-pecah. Oke, tapi artinya Ayah Toto tuh kepengen banget anaknya namanya Aisyah juga ya. Saya nggak tahu loh, Ayah Toto kasih nama Aisyah ini. Ya, dan ini Rahmina, ini rahmat di Mina. Jadi waktu Ragil lahir, ayahnya itu baru haji dan sedang ada di Mina. Ya, sedang bermalam di Mina ya. Dan kemudian Herliza ini gabungan 3 nama Oma,
eyang putrinya dan iya Oma ya ini Iya. hairnya Hermina itu dari ibundaku ya. Lizanya ini ya Elizabeth ya. Zanya Elizabeth ya. Hermina, Elizabeth Zaina. Oh ya. Liznya ini Elizabeth, ini ibu angkatnya ayahnya Ragil ya. Mama Liz panggilannya ya, Ibu Elizabeth. Beliau waktu ayahnya Ragil sekolah di Makassar di kedokteran, dia tinggal bersama keluarga Dr. John Peter dan Mama Liz ini ya. Dan Zanya Yangti Zaina. Zaina dari Hashim. kecil selalu mirip Yangti. Iya, Bapak Ibu teman-teman ya, sahabat-sahabat, ini memang mirip Yangtinya, namanya Yangti Zaina. Ya, makanya ini mirip Yangti. Masya Allah ya. Dan wataknya pun mirip Yangti. Kole. Masya Allah ya. Dan Ragil ya, ini nama Jawa karena kakak-kakaknya udah nama Lanang, Priyo, Kakung, Jaler, dan Ragil ini yang beri nama ayah ya. Kalau dulu Lanang, Priyo, Kakung, Jaler itu yang kasih nama Yangkungnya, Yangkung Sismadi ya. Dan ini Sismadi tentu nama keluarga besar ya, Sismadi. Mau keluarin jokes metu maning. Iya, katanya dulu ditanya, Ragil mau punya adik perempuan lagi, dulu lo masih kecil, kalau sekarang enggak ya. Iya, katanya mau lagi. Jadi Ibu Isa katanya disuruh punya anak 6 ya. Padahal Ragil itu artinya apa? Kecil. Bungsu. Makanya waktu nanti, kalau nanti perempuan lagi dikasih nama apa? Kata ayahnya, nanti kita kasih nama Tuning. Metu maning. Tuning, metu maning, artinya lahir lagi, keluar lagi. Siti metu maning, Siti tuning. Oke, jadi ya udahlah 5 aja ya. Aduh, udah mau menopause ini Ibu Isa nih. Mengganjilkan. Iya sudah 5 aja cukup. Alhamdulillah. Baik, dan ini foto Ragil sangat ikonik. Cuman sayangnya fotonya agak rusak nih ya, karena saking dulu disayang banget sama Ragil kemana-mana bawa foto ini, dan usia ini pada itu 8 bulan. Dan sedih kesannya ya. Dan ini yang foto ayahnya ya, dipakaikan apa itu sebenarnya, dia mau pakai jilbab tapi dipakaikan apa sih itu, shawl ya. Ini mau jadi cosplay Harley tuh. Oh iya sekarang ya, dan pakai bajunya baju jeans loh itu ya. Iya, dan waktu di foto ini Ibu nggak ada nih, Ibu lagi kemana nih? Pokoknya nggak lihat aja waktu di foto, Toto udah ada hasilnya fotonya ya. Ikonik Ragil. Lihat matanya Ragil, kalau kita belajar watak ya, di ujung-ujungnya kita lihat ini sangat jelas ya, tegas sekali matanya ini. Ya, dia naik ke atas ini. Ini ciri khas orang ekstrovert, ya. Wow, nah ini kan jelas banget nih matanya nih naik ke atas nih. Aduh, ini lucu banget sih mukanya. Ini ngenang-ngenang masa lalu ya. Matanya jelas kuat ya. Dulu kalau di SD aku sering dipanggil kayak mata daun sama guru-guru. Mata daun? Karena matanya kayak daun. Iya, ini dia naik nih di atas ya. Ini jelas banget nih kalau naik ke atas, tarikannya ke atas itu jelas banget ekstrovert ya. Dan dari depan pun nggak kelihatan turun ini matanya, naik ke atas ya. Alhamdulillah. Sekarang juga kalau nggak pakai kacamata kelihatan banget nih. Naik ke atas ya, mata. Mungkin ntar ada foto-fotonya. Iya. Oke, aduh, Ragil lucu banget. Bu Isa inget banget Ragil waktu kecil seneng banget foto. Dan kalau misalnya kita ke mall ya, ada cosplay apa nih, baju-baju apa sih? Princess. Pasti mampir, Bu. Aku foto dulu, itu lucu banget. Ya. Kalau kata Mas Kakung namanya fase dera. Fase dera. Oh, ini namanya waktu itu panggilnya Dek Ragil. Ya, disingkatnya. Jadi waktu itu suka nonton Baba, di Baba tuh ada namanya Ben dan Dera, terus karena namanya Ragil jadi panggilnya Dera. Sampai sekarang masih ada yang manggil Dek Ragil, ya. Ya, itu lucu ya waktu itu apa namanya? Video ya Pak itu? Itu CD dari susu. Iya CD kan? Iya, jadi bentuknya CD kan, video CD kan, dari susu ya, dan dia namanya Dera, bendera gitu, Ben dan Dera. Susu. Bendera, nggak apa-apa, biar nanti dia endorse. Bendera, terus jadi Ben dan jadi aku suka banget ya nama gitunya. Terus aku pengennya dipanggil Dera, jadi sampai sekarang dipanggil Dera. Dera, singkatan Dek Ragil. Fase Dera. Fase Dera, oh lucu banget ini ya Allah. Dan nah ini perjalanan karirnya Ragil. Playgroup dan TK, alhamdulillah di TK Islam Tugasku Jakarta ya, di daerah Pulau Mas. Kemudian waktu SD-nya di SD Islam Tugasku juga, SMP-nya sekolahnya di Lab School Jakarta. Itu sering disebut Lab School Rawamangun ya?
Labs Raw. Labs Raw ya, Labs Rawamangun. Dan sekarang juga kelas 10 SMA hanya belum merasakan SMA Lab School karena masuk pas SMA pandemi dan akhirnya SMA-nya online ya. Ya, dan insya Allah ya nanti akan juga kuliah dan seperti biasa ya seperti kakak-kakaknya juga dia masuknya. Insya Allah doakan semua ya Bapak Ibu Ayah Bunda sahabat-sahabat kedokteran, Fakultas Kedokteran. Amin. Maunya mana nih? Aduh kalau di statement nanti nggak usah ya, pokoknya doain aja sekolah, kuliah terbaik yang untuk Ananda Ragil. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ya baik, Ragil, ini lucu ya, waktu kecil kamu ya, karena anak perempuan satu-satunya itu ayahmu tuh kalau kata Tante Mia, Bunda Mia mati kiri gitu sama anak perempuannya. Soft spot. Iya ini dia, Ragil lucu banget, Masya Allah ya. Dan ya kembali kita akan bicara tentang watak ya, dan landasannya adalah surat Al-Isra ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi setiap orang tuh ada pembawaannya masing-masing. Jadi Allah sudah ciptakan pembawaan masing-masing dan kita tidak boleh menghina watak orang masing-masing ini. Kenapa? Karena Allah berfirman, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya. Oke, Ragil, waktu itu kita belajar nih sama ayah bunda, bapak ibu, sahabat-sahabat yang hari ini juga menyaksikan ya. Ini tipe watak manusia ada 4 besar, plekmatis yang damai, melankolis yang sempurna, koleris yang mengatur, dan sanguinis yang gembira. Ragil dari 4 ini yang mana? Aku jadi mungkin biar ada yang mungkin banyak yang relate juga. Jadi aku adalah pribadi yang 50-50%. Jadi aku 50% koleris dan 50% sanguinis. Mau dites beberapa kali pun hasilnya selalu kayak gitu. Iya. Jadi 50% yang koleris, yang watak kalau pilihannya sutradara ya. Dan kalau misalnya pilih watak tes watak yang lebih detail juga tetap ada kolerisnya, hasratnya mengatur dan senang bekerja nih ya, pelaku dia ya. Dan satu lagi 50%-nya sanguinis. Kalau pilihan yang tes cepatnya dia pilih artis juga ya. Dan ciri khasnya pembicara dan gembira. Nanti ada implementasinya, aku sangat tidak bisa memilih antara dua itu. Iya, nanti jadi tetap 50% ya? Nanti ada cerita-cerita. Oke. Kalau Mas Lanang kan jelas, Mas Lanang sanguinis lebih dominan. Mas Priyo koleris lebih dominan, ya. Mas Kakung melankolis lebih dominan, Mas Jaler plekmatis lebih dominan, ya. Dan ini Anandaku dikasih Allah 50%. Ya, oke, Ragil, ya. Sekarang kita bahas yang kolerisnya dulu boleh ya. Nah, dan di dalam watak itu memang Allah berikan kekuatan dan kelemahan, ya. Jadi kita lihat satu-satu. Kekuatan koleris cenderung mengejar target, right? Betul? Ya ini aku sering curhat ke ibu kan, kayak kalau nggak ada target aku nggak ngerti cara menikmatinya. No, dia pokoknya targeting ya. Itulah orang koleris ya. Enak sebetulnya punya anak yang koleris, banyak targetnya. Terus senantiasa ingin cepat dalam belajar, betul? Sangat. Kalau aku nggak bisa banget belajar poin per poin tuh capek banget. Aku kayak harus global gitu. Harus cepat kayak. Harus cepat. Harus tak. Kalau nggak gitu nggak masuk. No, itu namanya global learning ya, belajar global ya, bukan yang analytical ya. Wah benar nih. Kalau gitu nampak mengendalikan dalam menguasai pelajaran. Ya. Betul ya? Mungkin ya. Jadi misalnya kalau kamu punya ada dapat pelajaran, orang lain ngerasanya itu anak udah bisa loh. Oh iya. Kelihatannya kan. Kalau kelihatannya nampak kalau nampaknya ya. Iya, tapi orang lain melihatnya bisa. Itu orang ini banget ya, percaya diri banget gitu. Ya. Kayaknya ya, sepertinya. Iya kayaknya. Pernah nggak teman-teman lu bilang gitu? Ragil kamu udah bisa ya? Aku tipe yang kalau udah bisa diem gitu. Maunya gitu ya diemnya. Tapi mungkin orang lihat dari jauh, Ragil udah bisa. Iya, biasanya kalau ngumpulin, saya udah gitu. Surprise. Iya. Oke. Dan sigap membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Iya nggak sih? Aku nggak tahu. Kalau ibu lihat sih iya dari kecil. Ya
orangnya sigap banget waktu kecil ya. Kalau waktu SMP kan mulailah watak itu terpengaruh oleh masa remaja ya. Tapi yang asli itu waktu SD itu ya, TK, SD ya, dia senang bantuin orang nih. Ragi nggak rasa kali? Mungkin, tapi aku tuh kalau ngebantuin orang tuh sambil kayak, gak tau, tapi aku bantuin. Jadi, mungkin sigap. Sigapnya. Karena kan koleris ini sigap memang ya. Dan senang menggunakan caranya sendiri. Benar? Benar. Pokoknya kamu punya cara sendiri. Iya. Ngitung matematika juga mau pakai caranya sendiri misalnya? Aku kayak kurang ini deh. Kalau matematika enggak, kalau pelajaran lain biasanya kalau mungkin ada tapi kalau teman-teman aku biasanya kalau misalnya pelajaran kayak ngafalin kayak biologi gitu-gitu, aku tuh ngafalin, aku punya cara-cara ngafalin sendiri gitu. Biasanya teman-teman aku minta kayak, Gil, ini singkatannya apa Gil kalau lo kayak gitu. Jadi benar dong ini. Ini kekuatan kamu. Gil, lu kan suka bikin banyak singkatan-singkatan, yang ini apa Gil singkatannya? Terus katanya itu gampang banget masuknya. Ya, ini kan kekuatan kamu nih. Senang menggunakan caranya sendiri. Dan ini universal banget ini. Orang koleris ini ada, ini nih, senang menggunakan caranya sendiri ya. Alhamdulillah. Jadi ini udah muncul semua sama kamu ya. Udah muncul semua sama kamu ya. Iya. Oke. Alhamdulillah. Ya Allah. Dalam aktivitas sehari-hari anak ini sangat hebat dalam hal berikut ya. Ini secara internasional ya penilaiannya. Makanya saya mau tanya sama Ragil, apakah dia sudah muncul seperti itu gitu ya? Memiliki kemampuan mengendalikan pelajaran lebih dari teman-temannya. Kalau aku suka iya. Oh, kalau kamu suka ya, pelajaran yang kamu suka ya. Oke. Menguasai pelajaran yang memiliki target. Pelajaran yang memiliki target itu contohnya seperti ya mungkin pelajaran-pelajaran yang ada targetnya, jelas targetnya gitu. Ini untuk apa, digunakan di kehidupan untuk apa gitu. Oh ya, kalau kalau aku sudah tahu itu buat apa dan gunanya buat kehidupan nanti, biasanya aku bisa. Iya kan, dan semangat jadinya kan. Kan kadang ada beberapa pelajaran kamu bilang ini buat apa sih Bu? Nanti kalau udah gede ini buat apa kan, kamu lagi gitu ya. Tapi nggak boleh dikasih tahu. Pelajarannya nggak boleh kasih tahu apa itu. Ya. Oke, senang dengan pelajaran yang mendapat apresiasi besar. Iya, senang itu dengan pelajaran yang bisa bikin kamu tuh jadi ngerti dan kamu apresiasi ya. Oke, dan menguasai proses belajar yang cepat. Senang banget kamu ini. Mungkin karena kalau lama aku jadi capek. Jadi maunya cepat aja. Ya. Dan menguasai proses pengambilan keputusan yang cepat. Ya, betul. Mungkin ya. Kalau ibu sih lihatnya gitu. Kalau cepat iya, kalau tepat nanti dipikirin. Ya, ini kan cepat aja ya. Ya, tinggal kan nanti lama-lama cepat dan tepat. Ini cepat aja, belum tentu tepat. Tepatnya nanti cepat dulu ya. Dalam kehidupan sehari-hari aja nih anak bungsu ini, dia yang duluan ambil keputusan. Ya, ayo kita mau makan di mana? Dia bilang langsung kesini aja. Itu. Ya, tapi nanti kalau disalahinnya males tuh. Nggak enak Gil. Udah nggak usah. Tapi kalau ditanya lagi disuruh ambil keputusan lagi, ngambil lagi. Gitu. Ini. Kamu punya ini watak yang Allah berikan sebetulnya. Ya, aku tapi agak impulsif gitu jadinya kalau misalnya misalnya kayak mau ikut suatu organisasi atau gimana, aku udah tahu sebenarnya tanggung jawab aku udah banyak, terus tiba-tiba ditanya kayak, Gil mau nggak ikut ini, terus kayak, aduh tapi gini-gini, terus dikasih tahu benefitnya, gini Gil, paling kayak lu bisa lah, bisa, iya boleh deh. Iya, berarti memang kamu memang aktif ya kan, koleris kan pelaku ya. Doers. Yes, dan mampu dalam memimpin dan menilai secara cepat. Ya. Betul ya. Kamu kalau menilai sesuatu kan bisa cepat ya. Ambil keputusan cepat, menilai cepat ya. Dan kadang itu aku kaget sama apa yang aku omongin kayak, aduh ini nggak dipikirin dulu. Langsung kan? Karena kamu selain koleris kadang ada sanguinisnya yang spontan itu ya. Nah, ini dalam aktivitas sehari-hari ya, kamu ini mampu di sini ya. Oke, dan tetap ada kelemahannya ya, dan kelemahan watak koleris dan untuk seluruh anak yang koleris ya. Oke, bersikap seperti bos, dominan, otokratis, tidak sabar, tidak suka memberi pengakuan pada orang lain. Yang mana yang kamu rasa? Semuanya, tapi kalau yang tidak suka memberi pengakuan kepada orang lain enggak ya? Menurut aku fair, kalau emang dia salah aku salahin, kalau emang bener aku puji. Tapi ini pernah jadi masalah sih. Iya, oke. Tapi kan ini memang kelemahan bisa diatasi kan artinya? Iya. Bisa, tapi gara-gara OSIS sih jadi belajar banyak. Waktu dulu OSIS sangat amat
otoriter. Otokratis. Jadi aku ngambil kayak semua orang harus pakai cara aku, semua orang itu jadi gara-gara itu sempat ada masalah juga sampai kayak itu akhirnya belajar dari masalah itu aja sih. Jadi, sehingga kamu yang tidak suka memberi pengakuan pada orang lain sudah mulai terilis ya, sudah mulai teratasi nih ya. sama bos sama otokratisnya udah nggak terlalu sih Nggak sekarang. terlalu. Kalau bisa di atas berdua mending berdua daripada sendiri. Oke, udah sampai situ. Waktu kapan udah sampai mikir kayak gitu? Sampai akhir-akhir lama-lama nyadar juga kalau Indian 2 tangan lebih baik daripada 1 tangan gitu. Itu pas udah proses di SMP ya. Waktu SD Waktu SD nggak kepikiran buat kerja sama, jadi kayak bos banget. bukan bos sih, lebih kayak gue punya cara gue sendiri, lo punya cara lo sendiri, udah jalan aja. Berarti gitu. ya itu berarti betul-betul ya waktu masih kecil kan kelemahannya masih jelas ya. Dan semakin umur dan semakin mengalami peristiwa-peristiwa ya akhirnya belajar juga ya nak ya. Iya. Oke. Dan ya mudah tertekan jika hidup tidak terkendali dan orang tidak melakukan sesuai caranya. Iya, Benar. ini kalau ada yang telat deadline gitu-gitu atau yang kayak misalnya aku udah percaya sama suatu sistem atau format cara itu terus sama orang diganti, itu pasti aku kritiknya parah banget. Dan kamu sebel banget ya. Sebel banget. Dan agak tertekan tuh, kamu mikirin itu? Tertekan parah kayak, aduh, ini salah ya. Ini gitu-gitu yang kayak terus gak bisa. Aku tuh dulu bukan tipe yang kayak membetulkan tapi menyalahkan gitu. Itu salahnya sih. Yes, kelemahan. Ya, nggak apa-apa. Itu kan ada di otak, memang tinggal dikendalikan kan. Oke, suka bekerja dengan orang yang mendukung, mengalah dan mengikuti caranya. Rata-rata temen aku lagi sayangin seperti yang ibu Jadi tahu. ini benar nggak? Serta membiarkannya yang mendapat nama. Jadi yang koleris yang dapat nama. Ya ini sebenarnya, aduh. Pernah nggak? Sangat pernah dan aku tidak sampai sekarang belum tahu cara mengatasinya. Karena mungkin aku tuh sama sekali nggak tahan di belakang layar. Aku kayak Nggak berarti ini ya. sangat ini nggak baik. Tapi kadang misalnya waktu itu aku pernah bikin live series gitu. Itu kan bukan aku yang main tapi aku pengen aku yang disebut. Itu tuh sebenarnya aku tahu itu nggak baik tapi nggak tahu mungkin desire dalam diri. Ya desire. Kelemahan kan desire ya, dia ada di programnya ya. Cuma mungkin ya nanti kamu makin umur ya. Kamu tadi udah ngomong aja bahwa aku masih belum bisa mengatasi ini juga udah keren itu. Ya, belum tentu anak-anak lain ngerti loh. Alhamdulillah ya. Oke, next, dalam bekerja lebih produktif, mempunyai jiwa kepemimpinan dan naluri yang kuat. Jika stres, maka akan mengalihkannya dengan kesibukan dan mencari siapa yang salah. Ada nggak gitu di kamu? Blaming. Kalau di teman-teman enggak. Enggak, kalau di teman-teman aku ini sih karena aku tahu ya. Kalau sampai rumah ada yang disalahin nggak? Ada. Mbak Sarti. Makanya aku mikir Mbak Sarti, ya Allah Mbak Sarti yang sangat setia. Oh, masuk surga karena masuk aku. surga karena Ragi, Mbak Sarti. Nah, kalau ada teman-teman aku ini karena aku tahu semuanya juga hidup pertama kali, melakukan semuanya pertama kali, jadi nggak nyari siapa yang salah. Oke, wah berarti kamu di teman-teman sudah mulai bisa diatasi. Tapi kalau di rumah Mbak Sarti nggak? Mbak Sarti, aku nggak bisa. Kalau Mbak Sarti, maaf Mbak Sarti, tapi aku nggak bisa. Oke, nah jadi kamu tahu ya ini kelemahan kamu dan kamu juga sudah mulai tahu mana yang bisa diatasi, mana yang belum. Berarti masih butuh waktu, nah memang yang belum bisa dikendalikan ya. Karena sebetulnya memang di dalam watak ini pengendalian diri ya. Oke, moto, saya senang belajar dengan cara saya sendiri. Betul? Banget ya. Aku pernah bilang kan aku PJJ mending dikasih video aja biar aku bisa tentuin waktu belajar aku. Itu dia. PJJ ini dia mendingan dikasih video, jadi dia tahu kapan waktu-waktu belajar yang fresh gitu. Oke. Ini moto kamu ya? Oke. Berikutnya, pelajaran ini tentang apa dan apa tujuannya? Betul? Ya kalau dari awal ngawang gitu aku kayak aduh. Ini pelajaran apa sih gitu ya? Kayak buat aku nanti apa yang benefitnya, buat apa aku ngeluarin 1 jam aku di umur aku yang sekarang buat ini kayak gitu-gitu. Itu tuh. Nah, berarti kamu memang basicnya berbasis tujuan ya. Kamu selalu tanya ini tujuannya buat apa, ini untuk apa, manfaatnya apa gitu ya.
kadang kalau lagi capek banget udahlah jalanin aja. Kalau sanguinnya lagi udah kayak udahlah ya. Itu karena ada separuh Ya, sanguinisnya. kadang-kadang sih. Ya, ada separuh sanguinisnya ya. Ya, baik. Moto berikutnya. Langsung pada masalah, jangan bertele-tele. Saya aja yang ngatur. Iya, ini moto kamu juga. Jelas nggak? Ada rasa nggak? Kalau jangan langsung pada masalah mungkin enggak, karena aku kayak tumbuhan kan punya akar, jadi kalau misalnya kita mau menyelesaikan permasalahan yang ada di tumbuhannya, kita juga harus tahu akarnya apa. Akar Jadi masalahnya. aku Mulai kapan itu kamu punya pikiran kalau ada masalah kita cari akar masalahnya? Mulai kapan? Maksudnya di SD kah, di SMP kan tadi ada beberapa watak yang mulai munculnya pas SMP, mulai terkendalinya SMP. Ini kan langsung pada masalah to the point gitu. Sadar kalau aku mengimplementasikan itu SMP. Gitu ya? Ya mungkin dari SD. Udah mulai juga ya. Ini maksudnya mungkin to the point barangkali nih. To the point, ya. Oke. Terus ini nih, saya ingin membantu loh, ini typo nih, membantu mengajar Bapak Ibu guru. Ada nggak rasa gini, terutama SD lah, waktu masih murni banget wataknya. Jadi pengen bantuin teman-teman diajarin gitu. Oh. Jadi kan mungkin kamu udah ngerti duluan. Jadi kamu pengen banget ngebantuin Bapak Ibu. Kalau di pelajaran enggak, kalau di organisasi mungkin ya. Iya ya. Kalau di pelajaran aku kayak tugas Bapak Ibu guru, jadi aku memberikan ininya. Baik, kalau di organisasi itu tugas Bapak Ibu guru. Ya, masa gue yang bantuin ya? Kan we pay for them gitu sih. Kalau di organisasi, kalau di organisasi kan itu kerjaan sama-sama, jadi emang aku suka bantuin ya. Oh, oke. Mengajarkan. Ya, mengajarkan ya. Ya, mengajarkan. Ngasih tahu ini. Oke, membantu mengajarkan ya, harusnya ya, ini kurang kali ya. Ini moto kamu ya. Dan ini ada di moto di anak watak koleris lainnya ya. Dan kemudian tips untuk orang tua, ajari bersabar. Benar gak sih? Ya, ini banyak orang tua yang nonton di kita nih. Karena kan apa ya? Mereka tuh nggak tahu kalau mereka salah, mereka nggak sadar kalau mereka salah. Mereka tuh di otaknya tersambungnya mereka selalu benar. Dan mereka adalah ketua, jadi emang harus sabar. That's how their brain works gitu. Jadi kalau orang tuanya Ragil, bapak ibunya Ragil, siapa yang ngajarin kamu bersabar? Ibu ya. Kalau ayah, ayo mulai Ragil, nggak apa-apa. Bagus ayah gitu. Kalau sama aku mungkin kayak tarik urat marahnya udah putus, ada kelima. Ada kelima dan perempuan. Iya, jadi kayak itu namanya ini pakai kiasan gitu. Mati kiri. Iya. Oke. Ajari cara mengendalikan diri agar tidak cepat-cepat dalam belajar. Iya sih. Jadi ibu sering banget ingetin Ragil ya. Gak apa-apa, itu kamu sih. Ibu sering banget ngomong itu, gak apa-apa, masih SMP, proses. Nggak oke, enggak bu, ini tetap harus dengerin sekarang. Ya. Beri apresiasi langsung ke atas apa yang dikerjakan atau prestasinya. Ya, kamu, ya Ragil ini saya pasti puji dia ya, dan dia pelayanan ini, dia punya bahasa kasihnya ya. Dan wah, ada yang nyelip satu nih. Ajari untuk tidak memaksakan kehendak. Bener ya? Jadi buat orang tua yang anaknya koleris, nggak apa-apa tuh diajarin kayak gitu ya? Harus malah. Karena kadang orang koleris tuh nggak tahu dia hidup, maksudnya ya bagi mereka hidup sendiri nggak apa-apa. Oh. Menurut aku dulu, kalau aku waktu kecil aku kayak mikirnya aku nggak apa-apa kok sendirian, jadi kayak aku ya udah pakai hal-hal yang mau aja, nggak perlu orang bantuin gitu ya. Waktu dulu tuh aku mikirnya yang penting apa yang aku mau, karena ini hidup aku, tapi nggak bisa gitu kan, kita manusia sosial kan? Alhamdulillah, masya Allah. Seneng ya nih, ini ibunya sekalian hostnya denger ini, aduh deg-degan. Oke, ini yang kolerisnya ya Ragil ya. Ayo kita lihat kekuatan sanguinis yang hasrat gembira ya. Suka kegiatan spontan, betul? Sangat amat ya Allah. Jangan ajak aku kalau sebelum hari H. Atau nggak H-1. Kalau enggak aku nggak mau. Kalau Gil besok ada ke acara ini, mau ikut nggak ikut? Tapi kalau 3 bulan lagi, malas lah gitu ya. Senantiasa terlihat hebat dalam pelajaran yang memerlukan interaksi dengan teman atau orang lain. Ya, jadi selalu ada pelajaran yang ada kaitannya sama interaksi, komunikasi dengan orang lain, kamu bisa ya, jago ya. Susah banget sih, mengemukakan pendapatnya di depan kelas atau di depan teman-teman dengan penuh gairah. Ya. Aku
ini banget, dikenal dengan orang yang percaya diri kalau ngomong. Gitu ya? Dikenal, bukan merasa. Ya, dikenal ya. Dikenal. Oke. Ya, memiliki perhatian lebih di antara teman-temannya. Di circle aku mungkin enggak, tapi kalau di secara general mungkin Iya ya. Oh, justru secara general malah ya. Ini kekuatannya ya sanguinis ya. Oke, kemudian ada lagi kreatif. Ya, makanya ini banyak ide ya. apalagi waktu SD, TK itu idenya tiap hari bikin sesuatu, tiap hari bikin sesuatu. Kalau pas SMP udah kayak aduh nggak ngerti. Ya. Kalau SMP kan udah mulai ya, ada hormonal. Optimis. Iya, dia nggak pernah pesimis saya lihat waktu dari kecil ya, optimis aja ya. Itu watak ya. Dan pandai menghibur. Tapi kalau saya sedih ya, dia yang hibur loh. Ya, apalagi kalau lagi kesel sama ayahnya tuh. Dia bilang, oke, Bu, ayah kan emang orangnya kayak gitu. Ini kalau pandai menghibur kayaknya lebih ke teman-teman. Kalau di keluarga kayaknya lebih keluar kolerisnya sih aku kalau di keluarga. Kalau di teman-teman lebih keluar sanguinisnya. Ya, oke. Dan menggembirakan orang lain. Ada rasa kayak gini? Kalau untuk jangka panjang kayaknya enggak. Tapi kalau untuk jangka pendek mungkin. Ya. Kalau di keluarga kamu anak bungsu ya. Jadi kalau jangka panjang menyebalkan, tapi kalau untuk bentar-bentar. Iya memang kesanguinis ini untuk sebentar-sebentar gitu ya. Barangnya sehari-sehari. Oke, ini kekuatannya dan kekurangannya, tidak suka sesuatu yang rumit dan detail. Dan tidak bisa juga. Dan tidak bisa juga ya. Oh, dia nggak suka rumit dan detail. Aku kalau sudah tidak bisa, aku tidak suka. Oke, itu kekurangannya memangnya sebetulnya ya. Tidak terorganisir. Untuk untuk sanguinisnya, tapi karena ada kolerisnya kamu bisa coba kamu atau tadi mendelegasikan, organize-nya mendelegasikan kamu ya. Kemudian terlalu mudah percaya dan naif. Pernah kayak gini? Atau kamu kalah? Atau ini kalah dengan dari kolerisnya ya. Jadi ini kelemahan ini bisa ditutupi dengan kekuatan koleris ya. Mudah depresi jika hidup tidak menyenangkan? Ya, tapi sekarang lebih kayak mencari arti menyenangkan tuh gimana juga sih. Jadi kayak kalau kecil ya. Rasanya kalau kamu nggak ada yang nemenin, nggak happy, dia udah ngambek, dia udah sedih. Nggak ke time zone sedih. Gitu. Dan bosan dengan hidup teratur dan terjadwal. Kalau waktu dulu iya, kalau sekarang sadar juga kalau nggak terjadwal capek. Yes, iya. Jadi artinya ada kekurangan sanguinisnya sudah mulai teratasi ya, Nak? Oke. Masih ada kekurangan ya? Wah. Banyak. Takut tidak populer? Bukan takut, tapi kalau populer mungkin enggak, tapi takut enggak ada teman atau takut nggak dianggap terlihat, tidak dapat validasi tuh. Iya, tidak populer lah. Iya, tidak dianggap approval. Tapi nggak harus sama banyak banget orang, tapi mungkin untuk segelintir orang yang aku peduli aja. Ya, circle kamu ya. Kemudian tidak suka kritik dan tidak ditanggapi. Tidak suka kritik tapi aku tanggepin karena koleris kali ya. Iya, karena kolerisnya ya bisa nutupin ini ya kekurangannya ya. Oke. Kemudian tidak suka kalau harus mencatat uang yang dibelanjakan. Nggak ngerti juga caranya. Ya gimana nyatetnya? Kan ada kerekam di HP. Kalau anaknya Bu Isa yang keempat yang kaki banyaknya, yang ketiga Mas Kakung, itu nggak diajarin cara nyatet uang, dia punya catatan uang belanja loh. Tuh laki lagi. Ini perempuan karena ekstrovert, dia nggak tahu, dia nyatetnya di otak ini biasanya. Screenshotan HP. Ya, screenshot HP sekarang ya. Nah, ibu-ibu yang wataknya sanguinis juga, dia nggak suka tuh nyatet itu, biasanya di amplop doang ya. Oh, kalau kayak nyatet uang jajan gitu, pernah nyoba, hilang bukunya. Wah, apa aku perempuan, apa aku bisa mengatur keuangan keluarga aku? Nanti aku belajar. Kamu tinggal belajar atau tinggal delegasikan aja. 1, 2, 3, Mbak Sarti. Oke. Merasa sedih kalau tidak didengar atau tidak dipuji dan tidak didukung? Ada nggak gitu? Kalau hal yang aku lakukan itu menurut aku worth it untuk dipuji, aku sedih kalau nggak dipuji. Saya hal yang udah aku work hard for it, kalau misalnya nggak didengar, nggak dipuji, itu sedih banget. Ini sangat sedih.
Sedih malah ya. Sangat sedih. Sangat sedih ya. Iya, tapi ini masuk di sini masuk kekurangan ya sebetulnya. Kalau ini sih biasa aja harusnya ya. Tapi ya nggak apa-apa. Secara internasional dianggap sesuatu Kadang kan kekurangan. mungkin jadi kekurangannya itu karena kadang tuh pendapat orang sama orang yang mau mendengarkan tuh sebenarnya nggak terlalu penting gitu, kayak itu tergantung orangnya aja. Iya. Kalau ke kitanya nggak usah sedih kalau nggak dipuji, mungkin emang mereka nggak lihat apa yang mereka nggak paham. Artinya nanti kalau nanti mengatasinya kayak gitu ya. Iya. Cara menambah Makanya aku tuh tahu caranya tapi belum bisa. Ya belum mahir, bisa, belum mahir. Ya nggak apa-apa nanti umur ya nak, Insya Allah ya. Udah tahu aja gini aja secara teori aja udah alhamdulillah ya ibu senang banget. Oke, moto pada Sanggwinis, saya suka belajar dalam keadaan santai. Iya sangat. Nah, saya senang belajar sambil bermain. Iya. Ya, saya akan mengerti jika saya melihat dan mendengar. Iya. Aku ini harus dilihat dan didengar. Ya, berarti kamu gaya belajarnya visual dan auditori. Ya. Nah, ini mirip Mas Lanang juga nih, senang belajar sambil bermain. Kalau Mas Lana tuh kan levelnya udah tinggi tuh Bermainnya ya, Kalau karena aku, dia Sanggwinisnya dia dominan banget ya. Lanang tuh 90% kan. Kalau aku ini sih, kalau misalnya senang kalau sambil main, tapi kalau enggak ya sudah. Gitu. Kamu ada kolerisnya dan kamu perempuan ya. Perempuan kan tetap otak tanggung jawab ya. Oke, sekarang tips untuk orang tua, ajari untuk mengelola segala sesuatu. Benar nggak tuh? Ya, ya. Iya benar ya. Iya. Kamu waktu itu rasanya ibu nggak ngajarin ya? Sarti kali ya. Mengelola baju. Kalau apa lemarinya berantakan dimarahin. Mbak Sarti yang marahin ya, bukan ibu ya? Ya kan Mbak Sarti suka hal-hal yang rapi. Iya, dia Kan ibu juga melankolis. Sanggwinis. Iya, makanya kalau kita tenang Ibu aja. ngeliatnya rapi-rapi aja, Mbak Sarti ngeliatnya itu kayak gempa bumi habis terjadi. Ajari untuk menunggu orang lain selesai berbicara, benar nih? Ini aku sangat amat lagi mencoba banget kayak tunggu. Kalau ada yang dulu tuh waktu SD kalau aku langsung sesuatu aku potong, tapi waktu SMA aku nyadar nggak efektif banget. Orang-orang jadi ngeliat kita kayak kita nggak berintelek gitu kalau kita nggak nungguin mereka. Jadi waktu SMP masih sih waktu SMP juga waktu OSIS sih sadarnya kayak oh orang lain tuh lebih bisa kita patahin kalau kita tungguin sampai akhir. Ya itu benar banget dan orang juga jadinya seneng gitu kan. Ini juga Kelihatan pinter kalau kayak gini, makanya aku mencoba. Ya ini juga ibu ajarin ke Mas Lanang nih, dia juga udah mulai bisa nih ya. Kalau enggak ya kita tadi baru ngomong kita satu kalimat dia udah patahin. Ya, ajari untuk disiplin dengan waktu. Ah ini susah sih. Karena spontan, udah gitu ada kolerisnya ya. Tapi lumayan lah ya, insya Allah ya, alhamdulillah. Oke, jadi itu tadi nak, jadi koleris Sanggwinis ya, dan sudah ada motonya, kekuatan, kelemahan kita bahas dan tips untuk orang tua ya. Dan sekarang kita mau lihat kehidupanmu. Wow, ini TK Islam Tugasku ya. Ini pakai bando siapa? Ibu perasaan nggak punya bando kayak gini nih? Iya emang enggak, Ya, itu ini pinjam. Jadi ada ponian gitu terus dipakein bando. Oh, mungkin gurunya ya, karena poninya keluar terus, ke bawah terus nih, pakainya. Itu aku doang Bu yang apa namanya renteknya ragil. Orang yang pakai lain? nama panjang. Habis nama panjang banget, Iya. Aisyah, Hermina, Rahmina, Heriza, Ragil, seperti itu ibunya. Tapi kalau di SMP Aisyah Ramina HRS tuh. Oh pakai gitu ya? HRS. Oke, ini lucu banget ya. Wah ini waktu pramuka, ini Ragil lucu banget. Di SD Islam Tugasku, ini kelas berapa nih? Camping ya, ini bersama Ibu Novi, Kepala SD Islam Tugasku. Ya Allah sampai sekarang Bu Novi masih jadi Kepala SD Islam Tugasku. Thank you Bu Novi ya Allah. Oke, kelas berapa nih? Kelas 5 kayak Ya, ini. sudah mulai bersami ya? Enggak, ini jambore, ini Oh, ini lomba. jambore. Jadi dia kayak pramuka se-DKI Jakarta gitu, terus aku dipilih. Ini pasukan khususnya gitu. Tapi dulu tuh ini kayak kesannya bagus banget itu. Gitu ya. Kalau dilihat-lihat sekarang kayak sebenarnya lucu. Tapi nilainya memang harus pas lagi. Ceritanya nilai di SD ya, dengan nilai SD ya. Iya. Wah ini kunjungan ke KBRI di Beijing, Cina. Ini berarti duta besarnya ini. Ini waktu ke Beijing tuh kalau nggak salah ini ya, immersion ya. Iya waktu itu. Nari Aceh ini kan? Ini Aceh kan ya? Iya sama waktu itu sama tari Betawi terus menang juara 1 kalau nggak salah. Alhamdulillah. Kamu apa rasanya diterima oleh duta besar? Kalau boleh jujur agak lupa, tapi seingat aku di sini dia nanya mau jadi apa. Terus aku jawabnya dokter
sama pemain teater. Waktu itu aku lagi obses sama teater. Jadi kamu ditanya ya? Ya ditanya. Dan yakin banget jawabnya. Oh, koleris Sangwinis. Itu spontan, yakin, agak menyesal sekarang. Tapi dia juga nggak akan ingat, jadi nggak apa-apa lah ya. Kenapa menyesal? Agak menyesal kayak harusnya nggak usah seyakin itu juga. Nggak. Yakin banget dia belum selesai nanya, aku udah jawab. Oh iya, itu koleris Sangwinis ya. Aduh, ini yang lihat dari belakang juga, ini anak optimis sekali. Ini Mas Lanang, ini dari Instagram Mas Lanang, dia nulis dongeng tentang aku. Oh, Masya Allah. Iya, sudah. Ya ampun. Nah, Ragil juga pernah menjadi pemeran pembantu wanita terbaik di Festival Teater Anak 2016. Ya Allah, Bu Isa waktu nonton dia tampil dulu lucu banget, ketawa. Jadi ibu-ibu apa nih ibu-ibu? Kalau sekarang jadi kayak Bu itu ya. Businesswoman. Bisnis. Kalau sekarang kayak apa yang di Bu Tejo. Tapi kalau ini dia yang kayak jadi businesswoman gitu. Tapi ini kedua kali kalau nggak salah ikutnya. Yang pertama banget tuh jadi anak yatim, ini yang kedua kali. Alhamdulillah ini. Ya ini bayangin ya di se-DKI kalau nggak salah. Apa se-nasional ya? Ini nasional ya. Kurang tahu sih. Lupa, bisa lupa. Ini 2016. Ya. Tapi nggak tahu kenapa di sini tuh aku suka banget sama teater. Aku ngerti kalau ternyata aku suka banget tampil kayak mendalami karakter orang dan mengimplementasikan ke dalam diri aku tuh seru banget ternyata. Ya karena Sangwinis kolerisnya tuh, Sangwinis kan artis banget ya. Dan ini aku cuman dapat satu scene. Satu scene terus menang langsung. Iya itu makanya aku baru sadar Bu, aku selalu kalau misalnya kayak gini-gini selalu dapetnya sesin. Kalau dapet yang banyak malah hancur. Jadi jangan lama-lama mainnya. Satu aja di Satu aja tapi powerful. Iya, gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Wah, alhamdulillah. Ini ibu juga seneng banget, bahagia banget. Anaknya banyak juga dapat piala. Ini banyak di SD ya. Iya, ini ada juara ini loh. Ada lomba pildacil. Iya, apa namanya? Lomba apa sih namanya tuh? Kayak itu. Yang mana? Pildacil. Terbalik kali. Ini punya Mas. Ini punya Mas Bro. Aku ada lagi. Kamu lomba baca cerita. Lomba baca cerita SMP, tapi kayaknya nggak ada piala di sini. SMP juga pernah dapet kultum. Kayaknya ngomong-ngomong sih, tapi dulu tuh emang kesannya tuh kalau ngomong tuh suatu hal yang mudah banget. Ini berarti juara-juara kalau pada kemampuan. Iya itu bulan bahasa tuh debat. Debat. Ini ngomong semua. Jadi ini juara yang memang mengekspresikannya karena watak itu ya, watak bicara itu ya. Sangwinis ya kan pembicara. Karena kan? ada perempuan juga jadi. Ya perempuannya sudah perempuan, Sangwinis itu mungkin 24.000 ya nak komunikasinya ya. Karena kalau saya kedengeran yakin, padahal sebenarnya lu gak dipikirin sebenarnya, tapi kedengerannya yakin aja. Iya kan memang kadang-kadang kalau kita lomba ya itu yang harus keluar ya. Yakin dulu. Yakin dulu, belakangan mikirnya. Ada bintang. Iya. Wah ini wisuda SD Islam Tugasku, alhamdulillah. Aku berperan sebagai nenek di sini. Oh iya ya waktu itu ya sesudah wisuda kemudian ada pentas seninya ya. Iya. Ini juga lucu nih, ayah dan ibu juga nonton dan alhamdulillah terharu. Itu aku nyanyi lagu daerah. Iya terharu. Lagu Padang. Apa sih Lara Sanjo? Apa? Ya, Onde man, nggak tahu. Lalui Sanjo. Ya. Sedikit trauma. Trauma ya. Jadi nenek Minang berarti itu ya. Oke. Alhamdulillah ya. Ini terharu juga anak perempuanku lulus SD. Dan itu lumayan karena kan SD banyak ya orangnya, dan itu beberapa tuh cuma dapat peran-peran kayak main angklung gitu, dan aku dapat peran yang nyanyi, dialognya ada, scene gitu, jadi kayak lumayan. Alhamdulillah. Mungkin guru-gurumu udah ngerti juga kamu punya watak nak. Kalau dia mungkin kalau dia udah menang masa nggak dijadiin pemain, iya. Sakit hati nanti. Iya nanti kalau kamu nggak dijadiin pemain malah kamu marah lagi. Ya. Oke. Immersion 2017, ke Korea. Annyeonghaseyo. Sarangyo. Apa rasanya kamu waktu ke Korea? Aku kan suka waktu itu lagi obses sama BTS kan. Jadi kesana belajar budayanya mereka sih, kayak di sana juga aku jadi tahu kalau ternyata bahasa Korea aku lumayan. Iya.
Jadi gara-gara kamu di Jakarta aku sering nonton apa Korean pop ini ya, terus selalu ngikutin bahasanya mereka dan kepake waktu kamu ke Korea. Ternyata kepake, aku bisa beli susu, beli gitu-gitu bisa. Bisa ya. Oh, ini jadinya di mana nih? Seoul. Kalau sekolahnya kayaknya nggak di Seoul, tapi lupa. Tapi kita jadi sama. Jadi waktu itu kalau nggak salah ini ya, belajar juga di. Iya, belajar sama mereka. Sama mereka, ya. Jadi kita belajar budaya mereka. Kalau ternyata mereka itu dari kayak, kalau kita kan budayanya tuh kayak saman gitu. Kalau mereka emang budayanya tuh kayak budaya nari-nari kayak Korean pop itu gitu, budaya memang. Iya, budaya mereka, jadi itu ditunjukin ke kita, harus kita kayak so it's not really, kita itu lebih serius daripada sekedar entertainment doang. Oh gitu, karena memang budaya di sana ya. Kalau kita kan tarian tradisionalnya ya kayak apa tadi sama. Juga ada sih, tapi itu udah masuk ke dalam budaya mereka. Oh, oke. Jadi waktu inget banget nih waktu kalau ini udah SMP kan ya. SMP-nya awal-awal nggak tahu apa-apa. Masih kelas 7. Tiba-tiba ini nggak belajar gitu-gitu. Tapi waktu itu kan karena gurunya bilang Korea Selatan dan ibu rasanya waktu itu kamu juga ya kamu pasti seneng nih di kesana kan. Ya udah sekalian aja. Ya ayah bunda bapak ibu yang anaknya seneng Korea sekalian aja kirim ke sana, lihat budaya mereka supaya mereka tahu bahwa ternyata yang mereka suka di dalam Korea pop itu tentang apa sih, disiplinnya gitu ya. Kemudian budayanya mereka gitu ya. Oh, oke. Sip. Ini pementasan teater SMP Lab School Jakarta. Ini kamu jadi apa di sini? Jadi perannya itu peran sesin ibu nyebelin gitu. Tapi ini pakai high heels. Sutradara bukan? Bukan, ini kalau ini nggak ada strukturasi ini karena ini cuma ekskul. Ini masih kelas 7, nggak tahu apa-apa semuanya. Jadi ini tampil gitu. Ini kamu ya? Itu pakai 15 cm. Itu jadi ibu-ibu yang jutek lagi. Iya, terus aku lompat-lompat itu hampir roboh panggungnya, hampir bolong. Allahu Akbar. Tapi seru banget, ibu lihat juga dari jauh, ketawa sendiri. Cocok banget nih kalau main-main kayak ibu-ibu Tejo. Ya Allah. Ekskul teater SMP Lab School. Ini teman-teman ekskul teater jadinya waktu SMP ya. Ini teman-teman yang sangat bright dan pop gitu. Waduh. Tadi semuanya senang teater ya? Ya kayaknya. Karena latihan dan memang sering tampil juga ya. Saya ekskulnya santai, have fun. Ekskulnya tuh nggak berat. Jadi kayak teater. Nih, jadi aku tuh SMP kan ekskul teater. Ekskul teater tuh memuaskan sengwen aku. Kalau yang satu lagi, ya kita lihat sini. Loncat. Nah, ini masih teater juga ya. Kalau ini waktu itu kelas 8, drama kelas. Nah, ini sangat sengwen kole. Jadi aku ditunjuk buat jadi sutradara. Karena itu kolerisnya ya, sutradaranya. Tapi seiring perjalanan waktu, aduh pengen main nih. Tapi kalau ngomong nggak enak. Gitu. Dia udah sutradara nih. Dia udah sutradara. Udah ngatur, udah semuanya, udah ini, udah asal ini. Terus tiba-tiba, terus aku nanya, kalau gimana cerita? Aku nanya lagi, Pak, sutradara tuh boleh main nggak sih? Kayak gurunya bilang, nggak boleh, nanti kamu fokusnya kepecah gitu-gitu. Terus beberapa minggu lagi, terus tiba-tiba gurunya bilang, Bapak lihat kamu waktu itu main di waktu kamu tampil, waktu itu pernah tampil lagi di Expo, terus bilang, boleh kalau mau jadi artis. Kata gitu. Terus, boleh kalau mau jadi pemeran. Terus oke. Itu seneng gitu. Jadi sutradara menyalurkan watak kolerisnya, para pemeran menyalurkan watak sanguinisnya ya. Alhamdulillah ini menang juara 1 ya. Sebagai sutradara, pemeran juga ya. Ibu juga. Tapi di sini aku sangat kuat banget sih, kayak di sini aku all out banget, kayak sampai nangis gitu. Ini apalagi kelas 8. Kelas 8 itu 2 SMP tuh masa-masa senang. Ibu juga waktu SMP, kelas 2 SMP istrinya seneng banget itu. Namanya istilahnya 2 SMP dulu. Sekarang kelas 8 ya. Kelas 8. Ini sahabat-sahabat kamu ya? Iya, ini. Ini siapa? Ate. Aduh, kalau sampai orangnya Kalisa. Ini dia dapat pemeran terbaik. Ya, ini Kalisa ya, mainnya juga mantep ya. Karakter development-nya gitu-gitu ya, kita urusin gitu. Kita niat gitu. Iya. Keren. Alhamdulillah.
Pelantikan OSIS SMP Lab School. Jadi kamu ikut OSIS juga nih? OSIS. Oh, ini seru banget sih ininya. Humas. Ini pelantikannya? Oh, pelantikannya. Ini pakai di ini kan? Pelantikannya Lari, gimana kan kalau nggak salah ya? Pelantikannya itu kita karena kepotong SEA Games, jadi kita pelantikannya 1 bulan jadi capsis. Jadi itu kayak di masa orientasi. Di ospek. Itu kayak itu ini deh, apa namanya? Bukan turning point juga sih, tapi kayak dorongan pertama dalam momentum. Ya momentum pertama. Kayak pertama kali ngerasa pengen sesuatu sampai segitunya. Pengen banget menjadi OSIS ya. Karena kolerisnya ya, dan koleris sanguinisnya kayaknya. Dulu tuh waktu di SMP keren banget kayaknya jadi OSIS dulu. Jadi dulu pengen banget kan. Ada ininya juga ya, ada pride-nya juga. Kelas 8 aku ngabisin waktu aku di OSIS sih. Yes. Kalau tanya teman-teman aku di SMP aku ngapain, aku OSIS. Kelasnya di kelas OSIS di ruang OSIS. Terus pelantikannya yang ini lari dari lab school. Dari mana ya? Pokoknya berapa kilo gitu ya? 10 ya? Enggak nyampe. Nah, ini semua ya OSIS angkatan kamu ya? OSIS Lab School ya. Ragil mana? Oh, ini dia Ragil nih. Tuh ya. Wow, ini OSIS. Dan kamu sebagai seksi humas OSIS SMP Lab School. Gimana ceritain dong humas ini? Nih humas ini kayaknya kalau aku sangat keluar awal-awal humas tuh. Jadi aku pernah sampai dipanggil sama kepala sekolah, bukan wakil kepala sekolah, karena kolerisnya. Jadi kan aku mau semua pakai cara aku mau sama standar aku. Jadi beberapa dari anggota humas ini mereka baru kayak belum mengerti organisasi setahu aku gitu. Dan belum mengerti wataknya juga kan? Iya, belum mengerti watak dan mungkin skillnya belum se-advance itu. Jadi aku sampai dipanggil sama wakil kepala sekolah sama wali kelas juga diajak ngobrol untuk menurunkan standar aku. Jadi kayak menghargai orang lain kayak gak bisa juga maksain semua orang ada di suatu lantai kalau mereka naik tangga aja belum tahu caranya. Jadi kalau kamu nggak bisa ngajar mereka naik tangga, kamu harus turun tangga. Oke. Mantap. Jadi aku ini kan, jadi aku harus milih aku harus turun tangga atau naik tangga. Aku nggak mau dong milih, aku masa turun. Aku hidup naik terus. Akhirnya pun aku awalnya mungkin karena jadi aku kerjanya sama orang-orang yang bisa doang awalnya gitu, lama-lama kayak nggak bisa nih, kita berlima, akhirnya kita juga ngajarin yang lain, akhirnya semuanya lumayan ini. Yes, berarti kamu sempet turun ya enggak waktu itu ya? Iya. Good, tapi kan dengan turun tangga ngajarin bisa naikin teman-teman ke atas kan, Masya Allah. Iya, jadi tinggi untuk narik orang-orang ke atas, bantu orang ke atas. Benar banget ya. Wah, kamu selalu jadi MC ya? Ibu dengar kamu selalu kalau ada acara, lagi di panggung jadi MC. Sangat. Ya, mau tahu nggak? Ibu waktu SMP juga. Iya. Aku waktu itu ibu pernah bilang, pokoknya kalau nyari foto ibu SMP pasti ada mic. Terus aku kayak, nggak mungkin. Terus tiba-tiba ternyata aku foto SMP aku semua pakai mic. So kayak, karma. Sama. Itu karena wataknya sama, bakatnya sama ya. Dan ini juga, tapi ini sih egois di sini. Oh, kenapa? Karena kan kita berlima. Saya humas itu tugas berlima. Tapi mungkin orang-orang tuh selalu mintanya ragil. Kan orang yang minta, bukan kamu. Nah, itu masalahnya. Jadi aku tuh humas-humas yang lain tuh kalau MC tuh harus pakai skrip kan. Sedangkan kalau OSIS SMP yang enggak proper, yang belum proper, waktu itu kan siapa aja yang siap, harus inisiatif, harus kayak gini, harus gini. Terus ya kamu siap terus dong. Aku suka ngomong. Ini kan watak sanguinis banget di sini. Aku tahu kom kanan itu tuh maksudnya apa koor gitu, dan aku merasa bertanggung jawab kalau aku bikin teman-teman aku terbebani, aku nggak mau, jadi aku ngambil. Nah, jadi tapi di tengah-tengah aku akhirnya kalau dimintanya humas, aku kasih ke humas yang lain, tapi kalau dimintanya ragil baru ya aku ambil. Jadi aku nggak pernah ngambil kalau diminta humas nge-MC ya, aku ngambil ke ragil nge-MC ya. Buat ibu ya, kamu seorang ragil di usia SMP udah bisa memilah ya
Jadi di titik memilah kalau memang mintanya atas nama Ragil, oke aku maju. Tapi kalau humas ya aku bagi-bagi sama temen. Setelah beberapa masalah dan setelah banyak batu-batu, jadi kayak ya, kalau nggak belajar, iya. Wah, keren nak. Wah, alhamdulillah. Ibunya seneng. Oke, ini juga OSIS SMP Lab School. Waduh, ini pakaiannya pakai tentara nih. Iya. Ya? Ini waktu lagi rekrutmen adik kelas ini udah mau pisah nih. Oh, udah mau pisah. Udah sedih banget ya mau pisah ya. Family banget waktu itu. Aduh, ya. Kayak aku SMP kayak setengah hidup aku mikirin OSIS di SMP doang. Gak apa-apa. Itu memang sarana untuk kekolerisan kamu sebagai watak pemimpin ya. Dan kamu kan dua kan watak Sanguinis pemimpin, koleris pemimpin. Bener pemimpin sejati nih anak. Di OSIS tuh aku nyari kayak pertama kayak kolerisnya ininya kayak tanggung jawabnya gitu-gitu, kayak nyari adrenalinnya. Kalau sanguinisnya populernya, validasinya, ngomongnya, gaya-gayanya. Yes, Paskibra. Oh, ikut juga Paskibra ya. Aku sangat sanguinnya di teater, kolenya di Paskibra. Paskibra ya. Ini juga menyenangkan ya Paskibra ya. Sangat koleris lah. Sangat koleris, alhamdulillah. Ini lumayan mendorong aku dari banyak hal, kayak banyak deh yang ini. Alhamdulillah. Oke, dan SMP masuk pandemi, mau nggak mau terpaksa wisudanya online. Tapi ya ini sejarah juga ya nak ya, wisudanya online. Kapan lagi nih? Ya ini 100 tahun sekali nih pandemi ya. Alhamdulillah ya, dan Ayah Toto dan Ibu Isa senang banget juga ya. Dan unik loh wisuda online saat itu ya. Ya Allah, ini Bapak Ibu guru SMP-mu ya. Bu Iin, Bu siapa nih? Bu Iin. Bu Iin betul sama? Pak Adi. Ya Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu Ayah Bunda, inilah Ananda kami. Ada 4 elang dan 1 nggak tahu disebutnya apa ya. Kalau ini elang ini apa? Hermina. Hermina. Oke. Herliza. Herliza. Ini 4 elang dan ini Herliza. Hermina, Elizabeth, Zaina ya. Alhamdulillah nak, terima kasih ya nak ya. Terima kasih banyak dan hari ini konten penutupan di hari Rabu sore. Jadi Ibu mau rubah jadi pekan depannya Rabu malam acara kita ya. Dan ini terpaksa rekaman ini hari Jumat dan ditayangkan Rabu karena Ragil sibuk banget kalau hari Rabu ya. Terima kasih ya nak ya. Terima kasih sayang ya. Terus apa kamu punya pesan-pesan kalau buat anak koleris dan sanguinis? Ya. Yang seperti tadi ya. Ya kita masih hidupnya masih panjang, nggak harus keren sekarang. Oke. Hidup masih panjang, nggak usah harus keren sekarang, nggak usah maksa keren sekarang gitu ya. Alhamdulillah. Iya baik, terima kasih sekali, terima kasih anak Ragil ya. Alhamdulillah, ini seneng banget ibunya dengar langsung dan ini juga bisa di share kepada teman-teman, ayah bunda, sahabat-sahabat, bapak ibu semuanya ya. Dan sekali lagi, insya Allah ini jadi bisa diambil manfaatnya ya. Ini betul-betul kami berniat hanya untuk betul-betul untuk memberitahu bahwa beginilah kalau ada Ananda kita wataknya koleris, sanguinis, hasrat mengatur dan gembira. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah khairan kasiron, mohon maaf lahir batin, salam menebar bahagia dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.